Untuk selanjutnya langsung saja kami sampaikan kepada Ustadz Wijayanto untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau cek apakah audio saya cukup bagus termonitor, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Alhamdulillah sudah terdengar Ustadz. Kalau sudah bagus, saya mau cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Ya, sebetulnya saya lebih recommended, lebih senang kalau dari peserta itu menyalakan kamera supaya kita ada interaksi, ada tawajuhnya, karena bagus. Ya, kelemahan kita ini kalau kamera off itu kita sering tersakiti hati kita. Mohon maaf Ustadz Nur Hidayat, saya ini hari-hari ngajar di Pasca Sarjana UGM. Itu sekarang syaratnya harus berpakaian bagus dan on cam. Kenapa? Karena sering kita ini sudah enak-enak ngajar di S2 itu harus pakai dasi, Pak. Walaupun bawahnya itu pakai celana pendek nggak masalah, yang penting di kamera itu pakai dasi. Sarungan. Mahasiswi sekarang itu pakai, mohon maaf, sudah kamera dimatiin sambil tiduran, Pak. Begitu kita absen, ternyata dia pakai tiduran, pakai daster lagi. Dosennya pakai dasi, mahasiswanya pakai daster. Ini. Yang kedua, supaya nanti bisa lebih fokus, supaya nanti tidak sampai akhir tinggal saya sama Ustadz Nur Hidayat saja, yang lain dah billahi taufik wal hidayah. Nah, jangan-jangan baru dimulai udah bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya. Makanya kalau kameranya dinyalain, insya Allah kita lebih sambung hati, walaupun ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi SAW, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bil ilman sahalallahu tariqan ilal jannah wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim yarfa'ilal ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Al ayah Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Para senior-senior kami, para guru-guru kami, utamanya Ustadz Haji Nur Hidayat, tetap jaga kesehatan Ustadz. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Amin. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Masjid Raudhul Jannah, Bapak Haji Ahmad Amari, Bapak Haji Perhatian Ginting, Bapak Haji Slamet, Bapak Raharjo, Bapak Haji Sukemi, dan juga Kepala PGTK, ada Ustadzah Siti Isnawati. Mohon maaf tadi saya daftarnya atas nama Playgroup ya, jadi PGTK. Jadi kalau nama ada Ustadz Wijayanto itu saya ya. Tolong di ini ya. Dan Kepala SD Ustadz Abdul Bari, Ustadzah Dini Ilmiati Faidah, Ustadzah Fitya Karyawati, Ustadzah Lisya Ramadhaniyah, Ustadz dan asatidzat yang hadir, yang join, seluruh pengurus komite sekolah Raudhatul Jannah, Bapak Ibu wali murid PG, TK, SD, SMP, SMA Raudhatul Jannah, seluruh partisipan, jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah yang hari ini bisa join. Alhamdulillah. Pertama saya apresiasi hari ini, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Artinya walaupun kita tidak bertatap muka tapi bisa bertatap maya. Ini artinya kita tetap bisa menjalankan perintah Rasulullah, di mana jalan surgawi kita tempuh saat ini. Rasulullah bersabda, tolong perhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Saya terus terang Ustadz Hidayat, saya paling nggak nyaman nyebut fatonah di Indonesia, karena di Indonesia fatonah masih di penjara. Gara-gara impor daging sapi kemarin. Iya itu. Tapi ternyata saya lihat tulisannya bukan fatonah, Ustadz. Itu tulisannya fatana. Betul, kalau fatana berarti orang yang banyak fitnah.
Oh, Kalau fatonah itu adalah orang-orang yang cerdas dan punya keluhuran budi. Insya Masya Allah. Allah seluruh jamaah Zumiyah dari Raudhul Jannah ini semuanya adalah fatonah. Orang Amin. yang akhlaknya mulia dan punya kecerdasan. Dan ini yang dididikkan di Raudhul Jannah supaya menjadi fatonah. Nabi mensabdakan, la yadkhulul jannah mangkoti rahim. Jangan kamu mimpi masuk surga, nggak usah berharap masuk surga. Tidak akan kita masuk surga kalau memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini luar biasa, kita boleh physical distancing, tapi jangan sampai kita hard distancing. Kita tidak boleh berjarak di dalam hati, meskipun kita berjarak secara fisik. Walaupun kita ada social distancing, tapi jangan lagi spiritual distancing. Bolehlah kita social distancing, PPKM, boleh. Tetapi hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan sesama harus selalu erat, minimal dengan hati, karena justru yang namanya silaturahim itu yang diutamakan adalah sambungnya hati. Justru tidak ada artinya teman-teman di Raudhul Jannah kalau kita ketemu fisik tapi nggak ketemu hati. Allah melaknat di dalam surat Al-Hasr ayat 14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jangan sampai di Raudhatul Jannah ini kelihatannya kumpul di dalam satu yayasan, di perguruan Islam, Masya Allah, kumpul di dalam satu yayasan, tetapi hatinya pecah. Persaudaraan ini dilaknat oleh Allah karena persaudaraan seperti ini kayak tukang judi. Orang judi itu hasadnya luar biasa. Karena dari niat awalnya saja sudah pengen bagaimana ada penyakit SMS. Oleh anak-anak milenial, mohon maaf, ini karena ada beberapa yang milenial. Kalau saya, Ustaz Nur Hidayat itu bukan milenial, ini kolonial. Kolonial. Ya. Dikatakan penyakit SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang judi itu bukan hanya judinya yang dilaknat, tetapi hatinya sudah terpecah. Karena dari awal ingin membunuh yang lain. Dan anehnya kalau yang lain mati, dia puas. Wah as, wah jack, wah queen, balak ndol, ceki, betul apa. Kalau orang lain mati, dia puas. Maka Rasulullah mensabdakan, iyyakum wal hasada. Hati-hati kamu kalau di antara teman-teman di Raudhul Jannah ada hasad di antara kita. Karena itu memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Mohon maaf, kalau kayu bakar di Surabaya itu di Jakarta, di Jogja untuk bakarnya susah. Tapi kalau di Arab, bakar itu sangat mudah. Artinya apa? Betapa bahayanya penyakit hasad. Sampai-sampai pembunuhan pertama kali di dunia ini, pertama kali karena penyakit hasad, yaitu Qabil dan Habil. Qabil mencintai seorang wanita, wanita itu ternyata malah mencintai orang lain itu yang dibunuh, padahal itu adiknya sendiri, Habil. Qabil dan Habil itu terjadi pembunuhan hanya karena apa? Karena hasad. Maka yang dihilangkan pertama kali, Ustaz Nur Hidayat, di teman-teman di Raudhul Jannah, jangan sampai ada yang hasad, jangan sampai ada yang iri, jangan ada yang dengki, serai, tahwen, panas, ten, open, tumbak cucuan, gendong mes, pratul, atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mental, bawel, cerewet, trikis, segala macam. Kalau itu sudah dihilangkan, maka nanti terjadilah silaturahim di antara kita. Bahkan, mohon maaf, ini juga menjadi alasan kenapa hari ini kita mengadakan Zoom meeting tidak ada door prize yang besar-besaran. Ini saya tahu alasan panitia karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai nanti, mohon maaf, wali siswa baru dapatnya mobil, sementara kepala SMA, Ustadzah Alicia, hanya dapat payung. Jangan sampai nanti ada ini dapat kulkas, sementara mohon maaf itu. Yang lain dapat kulkas 3 pintu, padahal itu wali siswa baru, sementara Ustadz Nur Hidayat selaku ketua perguruan malah dapatnya cuman kipas angin. Maka nanti akan jadi bentrok. Ini alasan pertama. Maka mohon maaf hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu dari yayasan. Mohon maaf, itu yang lebih tepat. Karena di tengah-tengah banyak orang yang ODP, orang tidak punya penghasilan. Atau OTG, orang tanpa gaji. Maka hari ini apresiasi kita silaturahim, apalagi kaitannya dengan hari ini kita dapat keberkahan karena silaturahim. Siapa yang ingin berkah rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan usianya, maka jalinlah silaturahmi. Apalagi lebih parah lagi, lebih hebat lagi, lebih kita syukuri lagi,
hari ini kita ada satu kajian ilmu. Di mana al-ilmu imamul amal. Ilmu itu panduan, guidance untuk amal. Karena sehebat apapun teman-teman dari Raudhul Jannah, hebat amal seperti apapun kalau tidak sesuai dengan ilmunya tidak diterima. Maka menuntut ilmu ini pahalanya luar biasa. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan, Imam Syafi'i adalah imam yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Madhab Imam Syafi'i ini paling banyak pengikutnya. Beliau mengatakan 1 jam kita Zoom meeting seperti ini, pahalanya melebihi daripada orang yang tahajud semalam suntuk. Yang saya yakin di antara teman-teman Raudhatul Jannah tadi malam tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Mohon maaf, karena dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari menantu atau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Masih lumayan kalau kacamata dipakai untuk nyari suami. Enggak, Ustadz Nur. Yang dicari adalah handphone. Karena wanita zaman now lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah. Handphone nggak ada 2 jam dah kiamat. Makanya banyak orang yang curhat ke saya. Gimana istri saya ini? Sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur. Ternyata ada nur di dalam selimut. Dikira wajahnya bercahaya dan bersinar. Ternyata mainan handphone di tengah-tengah selimut. Inilah wanita zaman now. Nggak usah dilepasi Bu, malah Bu Sri Wulandari langsung ngelepasi kacamata, nggak ada hubungannya, malah dilepasi kacamatanya malah nggak bisa lihat apa-apa nanti. Nah, Masya Allah luar biasa. Hari ini Masya Allah kita menuntut ilmu luar biasa, ilmu dikaitkan dengan surga. Man salaka thoriqan yaltamis bi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya untuk Zoom meeting seperti ini, sesungguhnya kita telah merintis jalan menuju surga. Itulah hebatnya, maka saya apresiasi hari ini, hari Sabtu dan Ahad itu saya jarang sekali tanya kepada yang ngatur saya, yang manajemen saya tidak pernah melayani hari Sabtu dan Ahad. Ini hanya karena PPKM saja, kajian saya, harusnya Sabtu Ahad itu kajian untuk internal saya sendiri. Tapi karena PPKM di Jogja Merah Membara, maka tidak ada kajian hari ini. Makanya saya sanggupi boleh. Nah, boleh disanggupi. Maka luar biasa apresiasi. Dan ini saya apresiasi Ustadz Nur Hidayat, seandainya siang ini, begitu saya ada jadwal ini saya lock. Seandainya pagi ini saya dipanggil Jokowi pun saya tidak mau. Kenapa? Karena memang komitmen saya jaga untuk Raudhatul Jannah. Ini saya apresiasi luar biasa. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Insya Allah. Dan terus terang Ustadz saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Namanya Wijayanto maksud dipanggil Jokowi, pasti nggak mau lah. Ya. Iya, Pak Nur Hidayat tadi dipanggil presiden nggak mau kok. Bukan presiden. Iya, bukan presiden dipanggil presiden. Ya. Nah, ketika Kaisar Hero itu, tolong diperhatikan, saya akan masuk materi sedikit demi sedikit. Kaisar Hero itu, ini pentingnya ilmu ya, mohon maaf, pentingnya ilmu sampai-sampai orang amal sehebat apapun kalau tidak berdasar ilmu nanti tidak akan diterima. Ya, jadi luar biasa. Orang boleh dikatakan orang kalau nggak ada ilmu tidak akan diterima. Wow, orang Raudhatul Jannah ini rajin-rajin, jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Rajin banget, luar biasa. Nggak diterima. Wah, rajin sekali tahajud. Anak buahnya Ustadz Nur Hidayat ini rajin banget. Oh, tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, malam tahajud. Nggak diterima. Besok pagi Raudhatul Jannah nyembelih sapi. Buat apa? Buat kurban. Oh, belum itulah kok kurban. Besok repot. Mumpung sekarang agak longgar. Tidak diterima karena tidak sesuai dengan ilmu. Maka inilah pentingnya ilmu. Untuk itulah Kaisar Hero itu sebelum meninggal hanya 3. Kenapa sekarang Jepang leading di Asia? Sekarang negara yang luar biasa survive, luar biasa bisa memimpin, di mana merdekanya aja barengan dengan kita, tetapi sejak Hiroshima dan Nagasaki dibom luluh lantak. Dan Bapak Ibu kalau tahu bagaimana Hiroshima yang dibom itu meninggal saat itu 6.000 orang. Dan yang dibom itu tempat kerumunan, tempat kota, ada rumah sakit penuh pasien.
Saya sudah beberapa kali ke sana. Diabadikan sampai hari ini, tempat di mana luluh lantaknya. Sudah nggak bisa berkutik sama sekali. Tetapi bisa bangkit dengan 3 hal. Ini pertanyaan Kaisar Hirohito sebelum meninggal. Ketika nazak, maka yang ditanyakan pertama adalah berapa jumlah guru yang masih tersisa. Jadi kalau negara ini pengen hebat, pertama kali yang diutamakan adalah pendidikan. Maka anggaran terbanyak untuk negara ini yang pertama harusnya untuk pendidikan. Ini penting. Makanya ibu-ibu, para wali, santri, wali murid, kalau ada biaya pendidikan dinaikkan, nggak ada masalah. Dan itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita. Ini nggak ada pesanan dengan Raudatul Jannah, nggak ada pesanan dari perguruan. Artinya memang inilah yang harus diutamakan. Pendidikan. Yang kedua, berapa jumlah dokter, kesehatan. Dan yang ketiga, berapa jumlah hakim, yaitu hukum. Dan di Indonesia, 3-tiganya sekarang mengalami kemunduran. Dalam pengertian, anggaran kita kalah dengan anggaran politik. Anggaran kita kalah dengan anggaran yang lain. Maka ini harus diperhatikan. Luar biasa hari ini. Ya, maka bahkan Clinton bisa mengantarkan jadi presiden setelah sukses di Arkansas. Karena apa? Karena dimajukan pendidikan dan dimajukan tentang kesehatan. Karena hukum sudah cukup mapan di Arkansas waktu itu. Artinya apa? Ini luar biasa. Raudatul Jannah ini menjadikan lembaga yang dimana kita harus kita perhatikan. Karena kenyataannya kita tidak mungkin berharap generasi yang lebih generasi yang bertakwa kecuali lewat pendidikan. Ketakwaan dimulai dengan beliau. Dan ini, mohon maaf saya sampaikan dari awal. Bapak Ibu sudah tepat menaruh anak-anak Bapak Ibu di Raudatul Jannah. Kenapa? Karena dengan demikian, pertama, mungkin Bapak Ibu tidak merasakan. Bapak Ibu menjadi tenang dalam mencari nafkah karena Bapak Ibu sudah menitipkan di Raudatul Jannah. Ternyata dengan kita menaruh anak di Raudatul Jannah, kita merasa aman, merasa nyaman. Karena insya Allah di Raudatul Jannah, mohon maaf, tidak ada patologi sosial. Saya belum pernah dengar ada pesta narkoba di Raudatul Jannah. Saya belum pernah ada tawuran sampai mati, bunuh diri, atau segala macam yang ada di Raudatul Jannah. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa sholat kita di Raudatul Jannah, anak-anak kita lebih terjamin daripada di rumah. Saya tidak yakin di rumah bisa seaktif ketika dibanding di Raudatul Jannah. Yang ketiga, yang jauh lebih baik adalah yang lebih dirasakan bacaan Quran lebih teratur terbaca di sekolah daripada di rumah. Karena saya yakin hafalan anak-anak ibu lebih banyak daripada ibu sendiri. Anak-anak ibu bisa 3 juz, sementara ibunya cuman ya Allah 3 juz ya 3 juz tapi juz juz apokat, juz mangga, juz itu hanya trikul, kulhu, kul au terus. Maka ini luar biasa. Quran dan ini jadi ahlullah. Kalau Anda ingin jadi keluarganya Allah, gampang. Ketika anak-anak kita, ketika diri kita, ketika keluarga kita senantiasa akrab dengan Al-Quran. Dan itu ada di Raudatul Jannah. Dan inilah generasi yang saya sebut nanti bagaimana menciptakan generasi yang takwa. Dan kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa anak-anak kita dididik dengan sholat sunnah. Sholat wajibnya oke, sholat sunnah oke, puasa sunnah oke, bahkan terbebas dari pergaulan bebas. Hari ini Masya Allah, problem utama dari anak-anak yang tidak di lembaga Islam adalah bagaimana pengaruh narkoba, pengaruh pergaulan bebas, dan pengaruh terhadap gadget, handphone. Makanya dengan kelon itu kelas online, itu mohon maaf, dengan virtual, dengan daring, ini satu sisi sebetulnya kita ada efisien dan efektif, tetapi anak-anak dengan pegang handphone itu mohon maaf ada side effect yang tidak baik. Karena insya Allah gamenya juga tidak bisa terkendalikan. Untuk itu maka anak-anak bisa ada kemandirian, anak-anak bisa mendoakan orang tua, ini luar biasa. Kita belum mati aja sudah dibiasakan mendoakan orang tua, dan itu ada di Raudatul Jannah. Karena anak adalah investasi, maka sekali lagi ini beberapa yang harus kita ingatkan kembali. Bapak Ibu sudah tepat untuk menaruh anak-anak Bapak Ibu itu menjadi Raudatul Jannah. Kenapa? Karena pada prinsipnya setiap bayi yang lahir
itu ada di dalam dua sifat alamiah dasar. Mohon maaf, ini mulai agak masuk materi, tolong diperhatikan. Setiap manusia lahir, kelahiran bayi itu ada dua sifat alamiah dasar. Satu, sifat dependensi, dua, sifat otonomi. Sifat yang ghairu mughayyarat dan sifat yang mughayyarat. Yang ghairu mughayyarat itu apa? Orang tua kita siapa itu nggak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kalau boleh milih, pilih jadi anaknya Jokowi. Bisa jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, mohon maaf, insya Allah Ustadz Afifuddin, mohon maaf, bisa milih jadi anaknya SBY. Kalau boleh milih. Ya, jadi mohon maaf. Tapi itu bukan bisa. Sekarang bisa dapat Anissa Pohan. Itu. Mohon maaf. Itu. Apalagi Pak Fatkur Rahman ini ya, Pak Fatkur Rahman itu kalau boleh milih itu boleh milih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Pak Fatkur Rahman itu anaknya SBY, belum tentu juga Anissa Pohan mau dengan Pak Fatkur Rahman. Tetapi artinya itu bukan pilihan. Kita tadi lahir di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Klaten, di Sragen, bukan pilihan. Jenis kelamin kita jadi laki-laki dan perempuan itu bukan pilihan. Itu yang disebut dengan takdir yang ghairu mughayyarat. Itu predestination. Kita jadi orang Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Madura itu bukan pilihan. Itu sesuatu yang prescribed, sesuatu yang diturunkan, sesuatu yang diwariskan. Maka itu yang disebut dengan sesuatu yang tidak ini. Ini kalau tatap muka sebetulnya mau saya kasih simulasi, Pak. Nah, tapi sayang ini nggak bisa tatap muka, jadi memahami parenting ini agak susah. Tapi masih memungkinkan nggak ya? Kalau semuanya ada kertas di depannya gitu, saya kasih simulasi sedikit tentang kenapa kita harus belajar parenting ini. Oke, tapi saya lanjut. Oke, karena nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Ini juga strategi marketing, biar Ustadz Nur Hidayat nanti ngundang saya lagi secara... Nah, ya, jadi jangan online. Kalau online itu tidak sampai kena kepada simulasinya. Kenapa anak itu harus dididik? Ini yang akan kita bahas. Maka yang dependensi, orang tua kita siapa, kita lahir di mana, kita jadi orang Jawa atau Sunda, itu bukan pilihan, maka tidak saya bahas. Hari ini kita akan bahas parenting kaitannya dengan otonomi, yaitu sesuatu yang mughayyarat. Anak kita itu mau jadi anak yang soleh atau anak yang bejat, maksiat, itu pilihan. Anak kita itu jadi malas atau tertib atau damai, bahkan dia rajin, apakah dia orang beriman atau kafir, itu pilihan. Jadi anak kita itu mau jadi kafir ini. Kenapa? Karena orang tua nanti yang akan membentuk. Dan maka dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anak Anda kok laki-laki? Nggak ada pertanggungjawabnya. Kenapa Anda lahirnya di Surabaya? Nggak ada pertanyaan. Tapi kalau anak Anda bodoh, Anda tidak mau menjalankan ibadah, nanti ada pertanyaan. Kenapa? Karena ini yang akan kita bahas hari ini. Ini perlu diajarkan, perlu dididik, perlu dibiasakan, perlu kesarjanaan, perlu training, perlu ilmu. Dan inilah yang dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa ini takdir yang harus kita. Jadi anak itu mau jadi baik dan buruk, itu tergantung orang tuanya. Kata Nabi, setiap kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir, mohon maaf teman-teman di Raudhatul Jannah, anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan jadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco. Maka semuanya sangat tergantung oleh orang tuanya. Inilah maka pentingnya kita parenting. Karena kemungkinan anak di dalam Al-Quran nanti hanya ada 4. 1, anak kita bisa jadi qurrata a'yun. Sedap dipandang mata. Begitu dalam surat Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, anak bisa jadi zinah. Kebanggaan tapi hanya di dunia. Al-Kahfi ayat 46. Anak bisa jadi fitnah. Gitu. Bahkan anak bisa jadi aduun. Anak Nabi saja bisa seperti itu. Apalagi kita. Gitu. Maka kita mengusahakan parenting ini supaya apa? Nabi Nuh, anaknya, namanya Kan'an juga termasuk orang yang tidak bisa taat. Meskipun Nabi Nuh sudah mengusahakan, tidak ada salah apapun dari Nabi Nuh. Tapi anak ini mohon maaf bisa jadi seperti itu. Apalagi anak yang tidak dididik. Anaknya Nabi Nuh itu dididik begitu rupa saja masih begitu. Bahkan sampai mati, mulutnya sampai berbusa. Nabi Nuh sampai mengatakan, ya bunaya irkab mana? Datang kepadaku. Saya akan naik. Tetap. Termasuk istrinya Nabi Nuh. Namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Dan istrinya Nabi Lut
namanya bulut ya. Bunuh dan bulut termasuk menjadi contoh. Maka bagaimana anak kita menjadi zina, bagaimana anak kita menjadi qurrata ayun. Ini. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 3 hak. 3 hak ini harus kita jalankan. Hak anak yang jadi kewajiban orang tua itu apa? 1, anak berhak untuk mendapatkan orang tua yang baik, yang soleh. Mohon maaf, ini kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berhak, maka pertama kali kita mau bicara parenting dimulai dari orang tua. Mohon maaf, jangan mimpi anak kita soleh dan solihah kalau tidak menjadi orang tua yang mempesona. Pastikan mulai hari ini anak bangga dengan bapaknya, anak bangga dengan ibunya. Kalau saya besar seperti mama saya, kalau saya besar seperti bapak saya. Jangan malah sebaliknya. Nasihati anak, contohnya bapaknya, sana mandi, ambumu perengus ya wedus, persis bapakmu. Bapakmu udah 4 hari nggak mandi, berarti bapak tidak menjadi pribadi yang pesona. Sana belajar, biar nggak lolak-lolok tulalit O2N, on, persis mamamu. Tahu nggak mamamu? Saya di apa di kantor itu telepon, papa segera pulang. Ngapa? Kita kedatangan densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga, itu sensus. Mosok cantik-cantik nggak bisa bedakan densus sama sensus. Oh, mah rumah mau dikasih internet. Sudah saya chat, itu Ethernet. Internet kok di chat. Nah, maka di situ jadilah pribadi yang mempesona. Mohon maaf, Bapak harus jadi pribadi yang mempesona. Jadi, maka polanya bukan memerintah, tapi ngajak. Kesalahan orang tua sekarang adalah merintah anaknya. Jangan perintah. Anak itu diajak, bukan diperintah. Kalau Anda ingin melahirkan generasi yang Qur'ani, generasi yang tangguh, generasi yang unggul, generasi yang takwa adalah ketakwaan itu diajak, bukan diperintah. Sana baca Quran, nah, ibunya nonton TV. Kuping atau tanduk, ya kuping. Dengar adzan nggak? Dengar. Anaknya suruh ke masjid, bapak ibunya nonton drakor, drama Korea. Maka ini namanya dia menyuruh, bukan mengajak. Maka polanya mengajak. Pertama, berhak menjadi bapak ibu. Maka kata umun itu ada 2 derivasi. Tolong, karena ini banyak ibu-ibu. Dari kata umun ada kata umat. Dari kata umat, maka tugas seorang ibu satu saja, melahirkan umat yang taat. Yang kedua, dari kata umun ada kata imam. Umun itu bisa didefinisikan jadi imam, maka tugas yang kedua dari seorang ibu adalah mendidik anak-anak tentang leadership, tentang memimpin dirinya sendiri, memimpin orang lain, punya kepemimpinan yang baik. Maka tugas 2 ibu. Maka ibu adalah sekolah bagi anak. Kalau ibu sekolah, bapaknya siapa? Bapaknya kepala sekolah. Dan anehnya di dalam Al-Quran justru dialog 13 ayat bicara tentang dialog anak kepada orang tua bapaknya. Dari mulai Yakub, dari mulai Ibrahim, dari Lukman, semuanya dialog antara anak dengan bapaknya. Dari mana Yusuf segala macam, dari mana Binyamin, semuanya dialog dengan bapak. Jadi kalau bapak tapi sudah biayai, itu bukan kepala sekolah. Kalau ibu sekolah bagi anak, guru, ibu guru bagi anaknya, al-umum madrasah aula, siapa bapak? Bapak adalah kepala sekolah. Oh, tapi saya sudah biayai, itu bukan kepala sekolah, itu ATM. Tapi saya sudah betulin di rumah, itu bukan kepala sekolah. Kalau cuma betulin selang, betulin keran, betulin listrik, itu namanya penjaga sekolah, bukan kepala sekolah. Maka jangan sampai anak kehilangan orang tuanya. Maka sekali lagi ini bermula dari bapak. Yang kedua, anak berhak untuk memberi nama yang baik. Nama itu artinya kesan-kesan yang ada. Nama akan berkesan semuanya. Nah, anak itu sampai mati dikesankan baik. Maka yang ketiga, supaya tetap anak itu dalam kebaikan, mendapatkan tarbiyah, yaitu pendidikan-pendidikan oleh Said Sabiq 4 hal utamanya. 1, anak berhak menjadi aqidatus shahihah, yaitu akidah yang lurus. Yang kedua, akhlakul karimah, pendidikannya. Yang ketiga, taklim ilmu nafi, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, anak harus dibiasakan dibiasakan menjadi amalus soleh. Akidah yang lurus, akhlak yang mulia, dan juga bagaimana anak-anak juga mustafakul fikir, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga bagaimana amalus soleh. Maka semua orang harus jadi guru. Guru dari Sanskerta. Gu itu artinya darkness, kegelapan. Ru artinya light, lightening.
maka guru adalah orang yang memberi pencerahan. Guru adalah orang yang mengeluarkan dari kegelapan menuju terang. Habis gelap tersudah terang, itulah guru. Maka disebut guru karena dia obor di dalam kegelapan. Dan seorang tua harus jadi guru. Inilah dalam menafsirkan, sekarang dibaca dulu surat An-Nisa ayat 9. Baru nanti kita breakdown. Ini biasanya kalau parenting saya 3 sesi, Pak. Tidak cukup hanya sekali. Itu. Kalau tatap muka itu bisa sampai 5 sesi karena masih nanti banyak pertanyaan, apa kecanduan gadget segala macam, itu biasa. Ya, surat An-Nisa boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina laku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqu wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ada 4 kewajiban orang tua di dalam surat An-Nisa ayat 9 ini. Pertama, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. Seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi dalam konteks ayat ini, NU Muhammadiyah sepakat. Yaitu 1, lemah yang dimaksud adalah lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah karakternya. Dan ini utama. Jadi Robbi habli minas solihin, doa kita itu yang penting anak itu jadi soleh. Mau kaya, mau pinter, tidak jadi urusan kita. Yang penting soleh dulu. Artinya, boleh kaya, boleh pinter, boleh apapun, tetapi solehnya tidak boleh ditinggalkan. Taruhlah anak kita tidak pinter, tidak kaya, enggak masalah, asal dia tetap soleh. Dan problem utama negeri ini adalah kesolehan. Kalau hanya pinter, justru negara ini rusak karena pinter. Tetapi tidak benar. Yang koruptor-koruptor itu, mohon maaf, itu juga ini orang-orang pinter. Yang koruptor-koruptor itu lulusan dari universitas-universitas besar. Saya sudah 26 tahun jadi dosen, tidak pernah ngurusi tentang karakter. Karena yang saya ajarkan mengenai bagaimana teori psikologi, yang penting bisa jawab. Orang habis nyopet di Malioboro, tes di UGM tetap diterima, asal bisa jawab. Orang habis memperkosa 3 orang, ujian doktor tetap diterima. Orang, mohon maaf, di IAIN, di UIN, itu walaupun la sholat wala soma, nggak pernah sholat, nggak puasa, tetap lulus dari IAIN, tetap SAG, sarjana alam gaib. Gitu. Walaupun tidak sholat, nggak puasa, karena perguruan tinggi tidak ngurusi tentang dzurriyyatan dhi'afan ini. Maka alhamdulillah kita sudah di Raudhatul Jannah ini, maka itu yang pertama. Akidah. Yang kedua, bagaimana kesejahteraannya. Ini ayat ini sering dipakai untuk KB zaman Orde Baru. Nah, ini juga penting karena kesehatan itu apa kaitannya dengan kesejahteraan, bukan hanya sandang pangan papan kesehatan. Intinya adalah ada 3 rongga kewajiban yang harus terpenuhi. 1, rongga perut, sandang pangan papan. 2, rongga kepala, yaitu keilmuan. Yang ketiga adalah rongga dada. 3-tiganya harus dipenuhi. Orang sehat segar bugar, tapi kalau lolok tulalit hilang citra dirinya. Mau punya suami ganteng, tapi lolok tulalit O2N on. Mohon maaf. Istrinya cantik molek, tapi edan. Pasti nggak mau. Maka bagaimana isi kepala? Yang ketiga adalah bagaimana rongga dada. Rongga dada ini yang paling utama, yaitu keimanan, karakter, akidah. Ini yang paling penting. Untuk itu, 4 tugas ini tadi. 1, bagaimana kita kalau memang anaknya banyak, maka kalau rumahnya kecil jangan bikin anak yang banyak. Mosok rumahnya di perumahan hanya tipe RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali. Kamarnya hanya 2, anaknya 8. Yang 3 tidur rumah, yang 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Itu namanya menelantarkan. Yang berikutnya ketakwaan, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah. An-Nisa ayat 9 ini bicara tentang itu. Oleh sebab itu para ulama membreakdown ada 10 generasi yang nanti, mohon maaf, yang jadi generasi yang bertakwa itu. Pertama, bagaimana kita menanamkan salimul aqidah, lurusnya di dalam berakidah.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati supaya ini. Maka yang diwasiatkan pertama kali ketika orang mau mati adalah bagaimana anaknya tetap beribadah. Mata butuni mim ba'di, sebagaimana Nabi Yakub ketika mau mati apa yang ditanyakan bukan warisan, tapi bagaimana dengan akidahnya. Yang kedua, shahihul ibadah. Bagaimana anak-anak kita nanti itu diluruskan dalam beribadah. Saya heran gajinya berapa miliar kok sampai nggak sholat. Maka tolong diperhatikan bagaimana shahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Bagaimana memperbaiki akhlak budi pekerti. Almar'u biadabihi la binasabihi innama buistu liyutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya manusia itu dihargai bukan karena ketampanannya, kecantikannya, tetapi karena akhlaknya. Yang berikutnya adalah mustafaqul fikr. Bagaimana kita mengusahakan pendidikan untuk anak-anak kita. Yang berikutnya life skill, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang berikutnya adalah mujahadah linafas. Anak diajari tentang bagaimana dikendalikan nafsu-nafsu dari sesuatu kemaksiatan. Bagaimana anak terjaga dari kemaksiatan. Maka di rumah itu harus disediakan sama dengan di sekolah. Dididik sama dengan di sekolah. Ini yang paling susah. Kadang-kadang di sekolah diajari baik-baik, tapi di rumah tidak dikondisikan. Jangan-jangan anak kita nakal itu dimulai dari rumah kita. Anak sulit diatur itu mulai dari rumah kita. Rumah kita tidak menjadi baitun thayyibun. Itu rumah yang itu. Bagaimana rumah yang betul-betul rumahnya orang Islam. Nanti akan saya bahas kalau waktunya cukup. Yang berikutnya adalah qawiyul jism. Anak harus dijaga kesehatannya, dijaga fisiknya, dipenuhi gizinya. Jangan sampai anak kita menunya hanya 5K terus. Karena kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap terus. Apalagi demam pinggiran terus stereo, sego setengah, tempe separuh. Kalau di Jogja ada nama makanannya cat rice, sego kucing. Hari-hari kasih sego kucing. Nah, gimana mau? Apalagi saat gini perlu imunitas. Yang berikutnya, seorang anak itu menurut ulama harisun alal waktihi. Bagaimana anak diajari kedisiplinan. Nah, ini nanti berkaitan dengan gadget, kaitan handphone. Setiap kali ada parenting selalu pertanyaan anak yang kecanduan handphone. Itu pertanyaan yang sudah ke 1762 kali. Hampir-hampir. Padahal saya balik bertanya, kalau ada gimana anak saya kecanduan gadget? Loh, yang berikan handphone siapa? Ya saya. Yang ngasih pulsa siapa? Ya saya. Loh, kok nanyanya ke saya? Wong ibu yang berikan kok nanyanya ke saya? Ini aneh sekali. Dan ini selalu. Maka ada harisun alal wakti. Orang itu punya kedisiplinan waktu. Mohon maaf Ibu, ini kalau ini Ustaz, tolong nanti diingatkan lagi, ada 5 waktu seorang itu harus punya. Apa 5 waktu itu? 1, dalam harisun ini, Ibu harus punya, Bapak Ibu semuanya harus punya me time. Apa itu me time? Me time adalah waktu khusus dengan Tuhannya. Jadi ada waktu walau 5 menit, walau 10 menit, siapapun tidak boleh ganggu. Handphone berdering nggak usah diangkat. Terutama kalau bisa sepertiga malam. Bapak Ibu kalau ingin generasi yang rohani betul, generasi yang takwa betul, maka harus punya me time. Setiap hari, walau 10 menit, syukur sepertiga malam. Di tengah malam, suami mau ngajak apa? Nggak bisa, ini me time. Ini waktu saya dengan Tuhan saya. Pokoknya walau 5 menit, 10 menit setiap hari ada me time. Yang kedua, couple time. Apa itu couple time? Waktu untuk pasangan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, habis Isya sebaiknya tidur, kecuali 2. 1, kalau dia ibadah atau belajar. Yang kedua, ngobrol suami istri. Istri sendiri, bukan istri orang. Kalau ngobrol dengan istri orang itu lebih. Orang ngobrol itu malaikat suka. Suami istri ngobrol sampai pagi enggak masalah. Kalau enggak tidur, segera tidur. Habis Isya disunahkan segera tidur kecuali 2. 1 orang yang belajar atau beribadah, 2 ngobrol suami istri. Maka ada waktu untuk pasangan hari ini. Untuk pasangan sendiri. Untuk istri sendiri, bukan istrinya orang, bukan suaminya orang. Oke, ini. Karena ini yang sering salah. Kalau kepada istri orang, pada suami orang itu lebih mesra, kepada istri sendiri, suami sendiri asal jawab. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah. Nggak makan mutar. Nah, padahal maka sekali lagi, 1 orang, setiap orang Islam kalau ingin generasi yang takwa ini harus punya me time. Waktu untuk Tuhannya. 2, harus ada couple time.
waktu untuk pasangan. Yang ketiga ada family time, waktu untuk keluarga. Dalam rangka mempraktekkan ini, mohon maaf Pak, Bu, bukan apa-apa. Saya paksakan diri saya, rumah saya bikin kolam renang. Untuk apa? Untuk rapat keluarga. Karena susahnya di zaman teknologi ini, zaman informasi, zaman gadget ini untuk bersama. Kita sudah di mobil saja kadang-kadang kita nyetir, yang lain tidur, kalau nggak tidur ya mainan handphone. Kalau ada yang tidur saya nyetir, maka saya akan minggir, saya ikut tidur, saya ikut mainan handphone. Maka sepakat ini waktu untuk family time. Orang sudah makan aja bukan mainan handphone, tapi kadang-kadang ada telepon untuk saya, maka saya terganggu. Maka tetap saya angkat, maka saya bikin kolam renang untuk apa? Untuk rapat keluarga. Seminggu sekali semuanya harus masuk kolam renang untuk rapat keluarga. Karena di kolam renang tidak mungkin kita akan mainan handphone. Itu semuanya. Sudah, itu bagian untuk kebersamaan. Maka ada family time. Yang keempat, orang itu tidak hanya family time, tetapi juga punya social time atau public time. Waktu yang saya kira bisa memberi manfaat bagi orang lain. Entah itu untuk, mohon maaf, entah itu untuk bekerja, entah untuk itu sedekah, untuk amal soleh, apapun. Ada public time, ada social time. Yang terakhir ada waktu namanya tafaqquh fiddin, itu yaitu waktu untuk belajar agama. Setiap hari orang harus mau belajar agama. Saya ulang, 5 waktu ini harus ada kalau kita pengen. 1, harus ada me time, waktu kita untuk dengan Tuhan kita. Walau 5 menit, walau 10 menit, tidak boleh diganggu oleh manusia. Kedua, ada couple time, waktu untuk pasangan, waktu bersuami istri. Ketika family time, waktu bersama keluarga. Kebersamaan itu penting. Sholat bareng, tidur bareng, pergi bareng. Kalau perlu, mohon maaf, itu. Oh, tapi long distance relation, nggak masalah. Saya biasanya kalau nggak pandemi, saya di Jakarta. Tapi ada kebersamaannya. Misalnya Baina Isain, antara maghrib dan isya, baca Quran. Anak baca Quran, ibu baca Quran, walaupun beda tempat. Tahajud bareng, walaupun tidak tiap hari, seminggu sekali. Oke, anak-anak tahajud, bapak tahajud, ibu tahajud. Walaupun beda tempat, nggak masalah. Artinya apa? Ada kebersamaan itu. Family time, ada study time, ada public time. Ada me time, inilah yang penting. Yang berikutnya, kita harus munadhamun fi su'uni. Anak diajari tentang bagaimana well plan, bagaimana anak diajari tentang life skill, diajari tentang tertib dalam semua hal. Walaupun bapak ibu orang kaya, tapi anak harus bisa ada kemandirian. Jangan apa-apa pembantu, apa-apa asisten rumah tangga. Anak SMA, anak SMP harus bisa punya kemandirian. Minimal ngelipat, masih SD aja, ngelipat selimutnya sendiri. Itu. Walaupun nggak rapi, nggak apa-apa. Masih SD kelas 1 nggak rapi, biarin nanti dirapikan. Tapi dia punya kemandirian, dididik dari awal. Berikutnya, qadirun alal kasbi, seorang yang generasi yang takwa, anak harus punya kemandirian, ini penting di dalam rumah tangga. Dan juga super terakhir, setiap orang yang ini, mohon maaf, harus nafi'un li ghairihi. Pastikan anak-anak kita, diri kita, orang tua kita, siapapun harus memberi khairun nas anfa'uh linas, memberi manfaat bagi orang lain. Minimal kalau Anda tidak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Minimal kalau kita nggak mau ngasih, minimal jangan minta-minta. Ini namanya punya bagaimana paling tidak bisa nafi'un li ghairihi. Inilah generasi yang diharapkan. Maka oleh Abdullah Nasih Ulwan, apa yang harus diisikan di dalam pendidikan generasi ketakwaan ini? Pertama tentang keimanan, kedua tentang akhlakul karimah, ketiga bagaimana tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi hidupnya, yang ketiga tentang fisik dan sosial, yang kelima kaitannya dengan kejiwaan dan juga kejenisan, dan juga bagaimana ada takwid, pembiasaan. Nah, seseorang sangat tergantung pada pembiasaan. Ini pengantar saya. Ini masih terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, tapi paling tidak beginilah keluarga yang nanti, mohon maaf, di tengah-tengah pandemi. Super terakhir, kalau kita ingin betul-betul melahirkan generasi yang takwa, betul-betul kita harus menjadikan rumah kita menjadi rumahnya orang Islam. Rumahnya orang Islam harus ada 4 fungsi. Tolong dicatat baik-baik. Kita gagal punya rumah kalau rumah kita tidak menjadikan rumah yang Islami. Maka tidak cukup anak kita dititipkan di Raudhatul Jannah. Karena nanti di akhirat yang suruh bertanggung jawab bukan Pak Nur Hidayat.
Yang suruh berjawab bukan guru-guru dan ustadz-ustadzah. Yang bertanggung jawab siapa? Orang tua kita. Orang tuanya masing-masing. Jadi nanti kalau ditanya, anaknya kok kamu jadi maksiat? Itu yang ditanya bukan guru, bukan presiden, bukan ini. Tapi orang tua. Untuk itu, di rumah harus ada 4 fungsi. Pertama, rumah harus jadi musola. Rumah orang Islam harus jadi musola. Apa itu musola? Yaitu tempat di mana anak-anak itu semuanya melakukan ibadah. Perintah tentang utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Coba dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rumah menjadi musola, rumah di mana ada taklim Quran, rumah ada bacaan Quran. Yang kedua ada dirikan sholat, ada zikir di dalamnya. Maka kalau anak kita masuk rumah nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah salam, keluar dulu. Kamu sudah dididik di Raudhul Jannah, masuk rumah asal masuk aja. Salam, ini rumah. Rumah adalah tempat untuk ibadah. Dan ada 5 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Pertama, membaca. Hari ini semua orang hanya siap untuk mengkhatamkan. Nggak cukup. Kalau hanya mengkhatamkan Quran, terutama di Ramadan, khatam semua. Oke, itu hanya dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Itu dapat pahala banyak, iya, tapi nggak dapat hidayah. Maka tidak hanya membaca, tapi memahami. Tidak hanya membaca, memahami, menghafalkan. Maka ayat tentang membaca Quran, menghafal Quran didahulukan daripada sholat. Karena tidak mungkin kita bisa sholat kalau nggak hafal ayat Quran, minimal Al-Fatihah. Ya. Minimal ayat-ayat pendek. Maka tidak saja membaca, dia membaca, yang kedua dia memahami, yang ketiga dia menghafal, yang keempat mengamalkan, dan yang kelima menyebarluaskan. 5 kewajiban terhadap Al-Quran harus ada di rumah kita. Balighu anni walau ayat. Kita tidak sekedar membaca, memahami, mengamalkan, dan juga menghafalkan, dan juga kita menyebarluaskan minimal kepada anak istri kita, kepada keluarga dekat kita. Disitulah rumah harus jadi musola. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah. Di mana nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama ada. Nilai agama dan budaya. Kenapa budaya saya selipkan? Kenapa? Karena agama dan budaya itu beriringan. Dalam pengertian, pelaksanaan agama kadang-kadang juga harus disesuaikan budaya. Budaya harus diatur dengan agama. Menghormati orang, itu contoh nilai agama, tapi cara melakukannya sesuai dengan budaya. Orang Arab itu, mohon maaf, kalau mau menghormati orang, tolong perhatikan baik-baik, itu dengan pegang jenggot. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya Bapak? Itu kehormatan, tapi tidak bisa dilakukan di Surabaya. Gimana kabarnya Pak? Dipegang jenggotnya, nggak bisa. Cara menghormati orang itu secara budaya beda-beda. Untuk itu, maka sekali lagi kita tidak cukup untuk nilai-nilai internasional, nilai budaya dan agama ada di rumah. Tempat di mana madrasah. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah, tempat bersakinah. Yaitu semua orang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Semua orang harus terjaga dari api neraka. Di rumah tidak ada kemaksiatan. Di rumah semuanya ini maskanah. Rumah untuk sakinah. Sakinah itu artinya aman, tentram. Makanya orang Arab menyebut rumah juga sakinah. Orang Arab itu kalau nanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Makanya rumah yang aman, nyaman itu adalah rumah berfungsi sebagai sakinah. Sakinah. Itu. Maka kalau ada guru-guru Raudhatul Jannah sering terlambat ke kantor, sering terlambat ke sekolah, berarti dia sakinah di rumahnya. Atau dari sekolah pengen segera pulang, itu sakinah di rumahnya. Maka kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, ya sudah GoFood. Sebelum suami datang dah GoFood, suami datang tinggal manasin ulang. Pokoknya bikin sakinah. Sakinah artinya tentram. Maka rumah harus menenteramkan, harus membuat aman. Aman dari apa? Aman dari api neraka. Aman dari apa? Aman dari maksiat dunia maupun akhirat. Coba dibaca surat An-Naml ayat 18. Bagaimana kata sakinah, bagaimana rumah atau itu masakin jamaknya itu ketika semut-semut
itu mau biar tidak diinjak Sulaiman oleh tentara Sulaiman, apa yang harus dilakukan? Suruh masuk ke sakinahnya, suruh masuk ke masakinah. Ya. An-Naml surat ke-27 ayat 18. Oke. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Semut supaya aman, suruh masuk ke sakinahnya. Masuklah kepada masakinakum, kepada sakinah-sakinahmu. Dengan di rumah dia aman, dia nyaman. Maka rumah harus mengamankan. Aman dari apa? Aman dari siksa dunia maupun akhirat. Saya tanya jujur, mohon maaf Ustadz Afifuddin, tolong saya dijawab Ustadz. Mohon maaf Ustadz. Rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah itu ada nggak kolam renang? Tidak ada, Ustaz. Di rumah Rasulullah TV-nya berapa in? Di rumah Rasulullah ada nggak sepeda lipat Brompton dan F&N? Di rumah Rasulullah itu, mohon maaf, kira-kira kulkasnya berapa pintu? Tetapi di situ baiti jannati, rumah yang mensurgakan. Maka tugas kita adalah dengan apa? Adanya amal agama. Di rumah harus ada amal agama, jauhkan dari maksiat. Ini fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat adalah fungsi maulud, tempat tumbuh kembangnya anak. Dari segi rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada, sebagaimana saya sampaikan tadi. Rumah tempat untuk musola, tempat untuk madrasah, tempat untuk maskanah, tempat untuk maulud. Inilah kalau kita ingin melahirkan generasi-generasi yang ketakwaan. Nanti dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah 1 jam lebih saya sudah bicara. Ini kalau di TV saya sudah tanda tangan 6 kali. Ini Ustadz Nur Hidayat. Ini sudah di luar kontrak ini. Sudah saya kembalikan dulu. Ini mau saya lanjutkan tentang bagaimana keluarga teladan itu, bagaimana meneladani Ibrahim, bagaimana Hajar, bagaimana Ismail. Sudah, ini dulu aja. Nanti kalau perlu ada 1-2 pertanyaan boleh. Yang susah-susah yang jawab Ustadz Nur Hidayat, yang gampang-gampang saya. Ya. Bismillah. Monggo silahkan. Saya kembalikan Ustadz Afifuddin. Yang ingin bertanya melalui chat atau secara langsung kepada Ustadz Wijayanto, kami persilahkan. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain. Misalnya kalau mamanya Izan ini mau tanya, gimana kalau suami saya itu kawin lagi itu saya bunuh apa saya bunuh diri, boleh? Silakan ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung. Urusan poligami yang jawab Ustadz Nur Hidayat, bukan saya. Jadi poligami bukan untuk dibahas ya, Pak ya, untuk dilaksanakan ya. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz. Silakan. Dari Khalidah Sania ya. Bagaimana family time tapi kondisi ayah jauh dari rumah? Yang penting adalah kebersamaan. Kebersamaan itu tidak harus bersama di dalam satu tempat, tetapi bersama di dalam satu aktivitas. Contoh, saya contohkan. Saya di Jakarta, suami ibu di Jakarta, sementara ibu di Surabaya. Maka ada family time-nya dengan cara apa? Waktunya untuk baca Quran. Bainal Isyain tadi, maghrib sampai Isya. Maka bikin kebersamaan. Apalagi sekarang ada Zoom meeting, ada video call. Kebersamaannya misalnya apa? Puasa Senin. Ya, dimanapun Senin, Kemis, puasa misalnya. Sama-sama puasa. Nanti bukanya juga bareng. Insya Allah sebentar lagi kan selisihnya cuma 10 menit. Oke, nggak apa-apa. Antara Surabaya sama Jakarta. Maka kebersamaan yadullah ma'al jamaah, Allah akan memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita kalau ada kebersamaan dalam rumah tangga. Contoh, ini ada, enggak, penanyanya langsung ada enggak? Bu, siapa? Bu siapa tadi? Ada Pak Bambang. Yang nanya tadi? Ya sederhana. Pokoknya singkatnya saja. Suami istri itu, mohon maaf ini yang ada bersama di sini. Apapun lakukan dengan musyawarah, dengan kebersamaan. Ya. Misalnya ini mamanya Izan dengan papanya Izan, ini yang ada soalnya satu-satunya surprise suami istri ini mau beli mobil putuskan bareng, mau ngecat rumah putuskan bareng. Tapi gimana? Suami saya pengen hitam, saya pengen putih, ya beli 2, gitu aja kok repot.
Oh, nggak cukup beli satu, separuh cat hitam, separuh cat putih. Yang seneng hitam biar depan, yang putih di belakang. Makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Usahakan semuanya ada kebersamaan. Apalagi kalau bisa, tolong perhatikan, kalau itu suami istri, sa'atain, rok'atain, kotrotain. Ustaz Afidin, jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata. Di jam 2 malam, 2 tetes air mata, 2 orang, 2 rakaat sholat sunnah saja. Sudah dibiasakan. Tapi gimana istri saya ini sedang menstruasi? Ya nggak masalah. Menstruasi temani saya sholat, waktunya saya sholat biar dia tidur depan kita. Jadi kita sholat itu penghayatannya luar biasa. Biarkan tidur depan kita sholat tahajud. Begitu selesai suruh pindah bantalnya di pangkuan kita. Sehingga waktu berdoa dia mengamini. Supaya jelas yang kita doakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas di situ. Nah, tapi kebersamaan. Jadi saya ulang pada pertanyaan tadi, kalau kita long distance relation LDR, maka kebersamaan dalam aktivitas, kebersamaan dalam doa, kebersamaan dalam membuat wirid, dzikir, ya disepakati bareng sholatnya, bareng puasanya, bareng baca Quran bisa. Jadi tetap kita bisa family time bisa kita lakukan dengan walaupun jarak jauh. Ya. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi Ustaz. Ya. Ini dari TK Axel ya, di chat. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mendisiplinkan anak tanpa kekerasan atau teriak? Karena kadang anak tidak mudah jika langsung diberikan instruksi atau ajakan Ustaz. Dibaca surat Al-Imran ayat 59, 159. Al-Imran 159. Ya, dibaca. Pola hubungan dan komunikasi orang tua kepada anak itu ada, ya ulang, ya dibaca. Maka rahmat Allah Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke, ada beberapa poin satu. Tadi pertama apa, Pak? Poin pertama, lemah lembut. Berlemah lembut. Jadi pola hubungan kita harus lemah lembut. Ini pertama kali. Mohon maaf, itu. Kenapa? Karena ini diterangkan kalau kamu hati kasar, kamu keras, mereka jauh dari Allah, jauh dari aturan. Dan itu dimulai dari kecil. Mohon maaf Pak, istri saya itu 3 anaknya. Ya, enggak, ini jangan diputus. Istri saya itu 3 anaknya, maksud saya. Dan saya mohon maaf, di rumah saya ada 178 anak Pak. Di anak-anak santri saya 178. Saya dengan 3 anak saya, wallahi Pak, sampai detik ini saya belum pernah mukul sekalipun. Saya belum pernah, mohon maaf itu semuanya. Bentak saja boleh dihitung jari, mungkin sekali aja saya nyesal luar biasa karena mungkin saya khilaf sekali dalam anak saya, mohon maaf sudah lulusan psikologi UNER. Ini yang pertama, yang kedua baru masih di UGM, yang ketiga masih di pesantren, masih di SMA. Nah, tapi intinya adalah, mohon maaf, alhamdulillah, kalau orang itu dibiasakan dari awal, insya Allah orang itu nggak sampai pada keras dan kesan. Misalnya, karena yayasan saya adalah bina anak soleh, mohon maaf, maka kalau dia melakukan sesuatu, kita pandang saja, kita lihat saja, liatin bareng sama itu, sudah, oh saya nggak soleh ya. Nggak soleh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata dia makannya tangan kiri, dia makannya nggak pakai doa, kita diemin aja, kita lihat aja, dia sudah merasa salah. Karena sudah dibiasakan dari awal. Tapi kalau nggak ada pembiasaan, dipukul pun malah menghindar. Nggak kena, rasa ini nggak kena, menang aku. Ini kurang ajarnya. Maka dimulai dari awal. Jangan anak sudah nakal, baru kita doakan. Maka tadi tidak sekedar satu lemah lembut, berlaku keras, dan biasakan memaafkan dan mendoakan. Mungkin yang kurang dari kita adalah mendoakan. Doanya bareng. Ayo nak, bareng ya, kita doa untuk anak, untuk adik, untuk kakak, untuk ayah. Doa bareng itu penting sekali. Jangan-jangan selama ini anak kita nggak pernah diajak doa bareng. Ayo nak, kita doakan orang tua ya, doakan mama, papa, dan doa bareng. Doa untuk apa? Bagaimana nanti ini semuanya. Dan jangan-jangan ini, oh bapak nggak peduli, karena mungkin juga ibu tidak pernah mendoakan bapaknya.
Dimulai dari mendoakan bapaknya supaya nanti ada kebersamaan. Ada 4 doa ibu ini untuk suami. Setiap suami keluar rumah ada 4 doanya. Nah, tapi nggak ditanyakan nggak usah itu semuanya. Oke. Tanyanya bagaimana? Nah, maka sekali lagi polanya adalah pola hubungan kasih sayang, polanya takwid, pembiasaan atau habit, dibiasakan, diajak. Jadi mohon maaf, jangan diajak itu bukan disuruh. Diajak itu ya ayo baca Quran, sama-sama baca Quran. Insya Allah kalau dari awal semuanya akan jadi pemahaman. Alhamdulillah Pak, saya ini bukan kok nggak bisa beli handphone. Itu. Saya membelikan handphone untuk anak saya masing-masing 10 aja saya kuat. Asal yang murah-murah. Ya itu. Kuat. Tapi mohon maaf, tidak ada yang mania handphone. Dan anak saya tidak mati, tidak ketinggalan. Padahal di pesantren saya memang nggak boleh ada handphone dan nggak boleh ada TV. Padahal saya bikin di rumah punya TV yang sangat besar. Itu semuanya. Itu. Tapi di pesantren nggak ada. Kenapa? Karena mohon maaf, sebetulnya ada tahapan yang dibiasakan misalnya tentang handphone itu. Anak di bawah 14 tahun itu nggak boleh punya handphone. Nah, tapi ini perlu daring, dipinjemin. Maka handphone adalah milik orang tuanya. Statusnya minjem. Sekarang enggak, anak lahir ceprot aja, kebanggaannya belikan handphone. Padahal umur 5 tahun, umur 3 tahun dikasih handphone. Enggak boleh. Steve Jobs itu yang punya, mohon maaf Bu, yang punya Apple itu tidak pernah menyarankan. Handphone hanya boleh dimiliki di atas umur 14 tahun. Itu kalau ini. Jadi kalau anak perlu handphone, dia statusnya minjem. Itu. Nah, jadi nanti ada tahapan parenting itu di bawah 14 tahun anak itu kayak raja, maka belikan yang terbaik. Raja kan semuanya yang terbaik. Ya kalau udah mulai 14 tahun sampai umur 20-an 1 tahun itu anak sudah boleh menjadi tawanan. Tawanan dalam penjara maka ada aturan-aturan. Kalau sudah mulai SMA ke atas mungkin 20-an ke sana sudah boleh menjadi anak, harus menjadi sahabat. Harus jadi mitra, punya pertanggungjawaban segala macam. Nah, dari situ maka nanti teknis detailnya nanti bicara tentang parenting sesuai usianya. Oke, jadi sekali lagi polanya adalah tolong Al-Imran 159 tadi bagaimana kita punya pola kasih sayang, kelembutan, doakan, maafkan. Dan ini penting. Punya hubungan kasih sayang ini penting. Insya Allah anak nggak perlu sampai dipukul. Kalau sudah biasa, insya Allah tidak ada pelanggaran. Ini nggak soleh ya, ini nggak soleh. Karena yayasan itu bina anak soleh, tidak pernah anak saya waktu TK saja, mohon maaf, itu bertamu saja itu marah dengan yang punya rumah. Ini tontonannya nggak soleh kok nggak dipindah. Ini milik orang ya. Ini kita bertamu ya nak. Kita sampai malu kita sendiri. Kenapa? Karena dia tahu. Pernah nyusul saya di Bali karena saya harus ngisi training untuk ngajari dosen karena UGM saya harus ngajari dosen-dosen Udayana. Saya ngasih training untuk training TOT itu ya trainer. Jadi tiba-tiba nyusul di ini. Mohon maaf. Nyusul saya karena trainingnya itu di Seminyak, di Denpasar, di Kuda, maka melewati bule-bule itu. Padahal masih TK waktu itu. Itu di mobil itu dia gini terus, ngapain dek, nggak soleh, dia lihat begitu. Padahal bapaknya melotot dari awal, itu ngelihat melotot di semuanya. Artinya apa? Karena sudah dibiasakan, ini nggak soleh, ini nggak benar, makan tangan kanan, ini nggak pakai doa, Bismillah dulu, itu dibiasakan orang mau makan itu. Insya Allah dengan pembiasaan ini, insya Allah kita nanti terjadi karakter. Karena karakter itu tidak bisa terbentuk dengan mendadak. By take time, by process. Kedua, perlu pembiasaan tadi. Wallahu a'lam. Baik, secara langsung ini Ustaz, ini dengan Bapak Pratikno yang sudah angkat tangan, secara pada Pratikno menyalakan Menseknek di sini. Ada Mas Pratikno, ada Menseknek, Menteri Sekretaris Negara. Ini dulu lawan tenis saya. Saya kalau sama Mas Pratikno paling dia dendam sama saya karena kalau tenis selalu saya kenain bola ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Pratik. Gimana nih Pak Pratik? Ya, saya lagi di kantor ini Ustaz. FO ya. Sehat selalu ya Pak Pratik. Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Ya. Ya. Ini gimana Pak Pratik? Ya. Jadi saya kan
Bambang aja Pak, susah Pak Bambang, ngertinya kalau ya. praktek nyari ya Pak. Oh ya, gimana Pak Bambang? Jadi ini kan anak saya kan udah kelas 1 SMA, satunya Ya, kan baru kelas 2 SMP Ustadz. ya, Nah, ada kendala ini mereka sih selalu alhamdulillah ya, kalau soal sholat semua alhamdulillah. sudah lancar sama sholat tahajud juga lancar Ustadz. Cuman kendalanya ini kan dia kalau disuruh ibunya itu agak agak susah gitu loh. Jadi tapi kalau ayahnya yang nyuruh langsung ini, karena kemungkinan kan mungkin takut ya sama Hmm. saya Ustadz. Nah, Karena ayahnya galak, kelihatan dari wajahnya ayahnya. Ya, ya kalau memang sih dulunya memang galak Ustadz, tapi kita sudah berusaha untuk agak bersabar. alhamdulillah. Ya alhamdulillah udah bisa gitu loh. Ya itu tadi. Cuman ya agak susah kalau yang nyuruh ibunya itu. Jadi harus beberapa kali gitu. Tapi kalau ayahnya sudah ngomong baru jalan gitu. Nah, solusinya gimana itu Ustadz? Pertama, jadikan relasinya adalah partisipatif. Partisipatif itu begini, Pak. Ini apa? Sebetulnya kalau ini saya ajari tapi lagi-lagi kalau secara daring itu tidak semudah kalau kita ini. Partisipatif itu kesankan bahwa anak itu melakukan bukan karena untuk ibunya tapi untuk dirinya. Misalnya, kalau kamu bakti kepada ibumu itu adalah untuk surgamu, gitu. Nah, Bapak ingin surga apa enggak? Gitu semuanya, gitu. Nah, itu kalau itu, maka ada 3 hal yang harus ditanamkan anak itu. 1, ahamiyah, 2, azimah, 3, fadilah. Ahamiyah itu pentingnya bakti pada orang tua itu harus ditanamkan. Caranya gimana? Setiap hari baca Quran, baca hadis, didengarkan bareng. Setiap hari, 1 hadis saja, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Nasihati ibu, nasihati bapak lebih sulit daripada nasihati anak. Nasihati suami lebih sulit daripada nasihati istri. Nasihati istri, nasihati ibu lebih sulit daripada anak, maka caranya menasihati dengan apa? Baca Quran, baca hadis, walau 1 ayat setiap hari. Beli kitab Riyadhus Shalihin atau apa. Atau ikut taklim bareng. Paling enak sih kalau ada taklim bareng. Maksudnya kita ikut pengajian rutin, di mana anak terlibat, ibu terlibat. Karena yang dinasihati semuanya. Tapi kalau enggak, semuanya itu semuanya. Semuanya membaca Quran, berarti gantian. Itu paling mudah untuk ini teknisnya. Baca hadis 1 gantian, kadang bapaknya, kadang ibunya, kadang anaknya. Bagaimana menjadi anak ya? Maka tahu ahamiyah, pentingnya bakti orang tua. 2, azimah. Pentingnya apa? Tidak hanya kemuliaannya. 3, fadilah. Ingat, tidak surga ada di telapak kaki ibu itu artinya apa? Bagaimana dia bisa menghormati ibu segala macam. Nah, perintah ibu sampai dikatakan ibu, siapa yang paling berkati? Ibu, kemudian siapa ibu, kemudian siapa ibu, kemudian siapa ayah. Ibunya berapa? 3, anaknya 1. Ini bukan berapa bapaknya 1. Ini bukan berarti kalau bapaknya 1, ibunya 3, bukan. Gitu. Makanya namanya istri. Tri itu 3, jadi istri. Gitu. Nah, maka jadi 3, ibumu, ibumu, ibumu. Itu. Oleh Haddad Alwi, umi, jadi 3 terus. Nah, itu salah menafsirkan hadis. Nah, dari sisi ini sekali lagi, mohon maaf Pak, perlukan anak itu tahu tentang pengetahuan. Jadi bukan karena takut, bukan karena apa, dia tahu. Polanya partisipatif, artinya semua yang dilakukan itu semuanya atas dasar dari Quran, dari hadis, dari pemahaman agama, dari pengertian. Karena kalau hanya karena takut, misalnya harus belajar, nanti tetap bawa buku, tapi lihat bapaknya. Bapaknya meleng, bukunya juga tutup karena nggak ganti-ganti halaman. Karena di situ tidak dari dalam. Maka tumbuhkan sesuatu dari dalam, yaitu perlu keilmuan. Maka paling enak ya dipahamkan agama. Itu paling nyaman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Gitu. Ya. Alhamdulillah sih Ustaz, semua yang dikatakan Ustaz itu sudah kita laksanakan. Cuman karena ada PPKM ini kan masjid jadi tutup Ustaz, ada beberapa masjid yang kebetulan kita dengerin kajian itu tutup gitu loh. Ya, mudah-mudahan nanti dilanjutkan di rumah. Di Ya. rumah dengan baca aja, baca terjemahnya juga nggak apa-apa pokoknya. Tapi jangan banyak-banyak Pak. Sehari itu 1-2 hadis saja. Itu. Karena kalau banyak nanti nggak nyampe malah gitu.
Satu, nanti diulang lagi gitu nggak apa. Jadi urut dibaca gitu. Kalau perlu saya rekomendasikan hadis Riyadhus Shalihin itu. Oke, Saya itu Ustaz. sampai jangankan itu, orang yang asisten rumah tangga saya, sopir saya aja saya suruh duduk bareng habis maghrib. Gantian baca, walaupun dia kalau baca dipilih-pilih. Kadang-kadang bayarlah upah sebelum keringat kering. Nah, itu kemana udah dibaca? Itu artinya mengingatkan gaji. Nah, itu memilih-milih hadisnya dia. Ya nggak apa-apa, itu saling. Karena nasihati Ustadz kan sulit, Pak. Makanya biasanya dinasihati anak saya, biasanya dengarkan dari sopir, perhatikan dari itu semuanya. Jadi gantian untuk baca itu. Ya. Oke, Ustaz. Itu Pak Oke, Bambang. terima kasih, Silakan. Ustaz. Tapi Assalamualaikum. bagus. Kesadaran ini penting. Kesadaran bagaimana perhatian kepada anak. Sekarang ini orang tua sudah kurang peduli kepada anak. Mohon maaf Pak, saya belum lama itu, saya ini karena punya banyak koneksi dan pembinaan terhadap narkoba dan kenakalan remaja di kepolisian di Mabes Polri, maka berapa kali saya diminta untuk mendampingi anak-anak yang ditangkap polisi karena tawuran, karena itu ternyata orang tuanya nggak ngerti, Pak. Artinya orang tua itu nggak pernah ngerti bahwa anaknya itu tas sekolahnya isinya celurit, isinya gear sepeda, isinya itu. Anak-anak yang tiap hari bawa senjata tajam itu tidak diketahui orang tuanya. Berarti kan tidak peduli. Ini mulai dari rumahnya. Dan ternyata sudah ditangkap di kepolisian, nggak pulang 2 hari itu ada yang nggak ditengok orang tuanya. Orang tuanya nggak ngerti kalau sudah ditangkap di kepolisian. 2 hari nggak ketemu anak kok ini. Maka alhamdulillah Pak Pratik, itu Pak Bambang masih ada perhatian ini luar biasa. Tetap dijaga terus. Keep in touch ya. Baik, satu lagi boleh? Baik, dari langsung saja ini dari ayah dari Pak Elvina Aisyah. Secara langsung. Pak Elvina Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak? Saya dengan Bapak Muhammad Arifin. Nama Muhammad Arifin. Arif. Posisi di mana Pak Arifin sekarang? Di Surabaya, Sidoarjo, Pak. Ya, di rumah apa di kantor apa? Ya, di rumah. Iya. Ini Ustaz, saya ingin menanyakan beberapa hal. Jadi anak saya yang pertama sama anak yang kedua itu selisihnya cuma setahun. Jadi kalau setahun itu kan gampang-gampang susah, Ustaz. Betul, karena sebetulnya isyaratnya ya. Ya. Berdosakah orang tua kalau mendidik anak dengan tegas? Ya. Pertama itu. Pertama memang ketegasan nggak apa-apa, tapi jangan keras. Ya nggak boleh kan keras. Keras itu ada sisi di mana tidak ada. Ketegasan diperlukan. Anak itu kenapa anak boleh dipukul, Pak? Itu. Dipukul itu boleh, ya nggak boleh dipukuli. Kalau dipukuli itu ada kekerasan. Tetapi keras tegas nggak apa-apa. Dipukul pun ada aturannya. Tidak boleh mencederai, tidak boleh di wajah, tidak boleh keluar darah. Itu nanti ada aturannya. Nah, jadi boleh dengan tegas itu boleh. Saya sebagai orang tua, istilahnya ingin mendidik tegas dan lembut. Tapi di samping itu, saya akan mendidik untuk tidak memegang HP. Tapi sedangkan kadang-kadang nanti tetangga atau teman atau bisa jadi saudaranya itu bisa pegang HP. Jadi bisa dia kecanduan lagi. Nah itu yang pertama, itu yang kedua. Habis itu gimana? Sedangkan istri sudah, misalnya namanya ibu-ibu ya, terhadap anak itu pasti kayak gimana ya? Ya agak nyinyir gitu. Nah, jadi apapun yang dilakukan itu untuk kebaikan anaknya juga. Tapi terlalu berlebihan kan bisa menjadi anak itu negatif. Bagaimana menyikapi itu atau apa yang harus saya lakukan? Ya, sebetulnya pertama Pak, lingkungan pendidikan itu memang tidak cukup dengan yang di rumah. Tetapi juga ada lingkungan masyarakat, ada sekolah. Insya Allah kalau sekolah nggak ada masalah. Di Rodotul Jannah sudah terkondisikan. Tinggal bagaimana di rumah dan di sosial. Makanya anak sangat tergantung teman dekatnya, Pak. Nah, maka dipilih-pilih teman dekatnya. Anak di rumah boleh 14 jam, di sekolah boleh 10 jam. Bersama temannya cuma 2 jam, tapi yang 2 jam itu lebih berkesan, lebih berpengaruh daripada di rumah dan di sekolahnya.
Ar-rajul aladin latas al fal yang dur man yukhalil man korini. Anak di dalam keberagaman sangat tergantung teman dekat. Maka memang anak harus dipilihkan kepada teman-teman yang tidak saling mempengaruhi kejelekan. Anak kena narkoba bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi karena teman dekat. Maka memang betul tadi tidak hanya lingkungan rumah, tapi juga ada pendidikan itu kan ada lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, rumah dan sekolah. Sebenarnya tambah satu masjid. Insya Allah masjid itu akan jadi karakter building itu. Ada 4 lingkungan pendidikan. Yang kedua, ini kuncinya di couple time, Pak. Kalau gitu memang harus ada yang pertanyaan kedua itu ada kekompakan antara suami dan istri. Jangan-jangan kita itu lebih banyak berinteraksi dengan istrinya orang daripada istri sendiri. Jangan-jangan istri kita lebih banyak chattingnya kepada suami orang daripada suami sendiri. Maka ada couple time. Couple time ini bagaimana kita kompak. Jangan sampai ayahnya melarang tapi ibunya membelikan. Nah, ini jadi masalah. Oh kasihan anak ini, mosok tetangganya sudah punya handphone aja yang iPhone 12 kok. Ini mosok lah handphonenya masih Oppo. Lah Oppo malah nanya, Oppo semuanya. Nah, dari sisi ini maka ada kekompakan. Maka fungsinya couple time tadi di situ. Yang kedua family time. Family time itu duduk bareng, Pak. Duduk bareng. Memang ada kesalahan sedikit, Pak. Mohon maaf, Pak Arifin. Jarak anak 1 tahun itu tidak sesuai dengan pesan Quran. Pesan Quran itu sebetulnya menyusui 2 tahun, hamil itu sekitar 1 tahun, masa idah paling tidak itu ya 3 tahun. Ini tiap tahun rajin banget, saling menyalahkan. Lah kamu itu ketukar sendalnya aja jadi. Bapaknya pergi terus kok bisa hamil. Ternyata di SMS, di WA aja jadi karena WA-nya itu vibrasi, jadi langsung pelentung keluar. Mosok diuncali sarung tadi. Dari sisi ini sekali lagi. Memang nanti anak yang ketiga dikasih jarak, Pak. Jangan itu semuanya. 1 tahun memang secara psikologis juga tidak terlalu baik untuk perkembangannya, tetapi tidak ada masalah. Tetap anak itu semuanya punya keistimewaannya masing-masing. Dan ingat, parenting itu belajar sampai mati, Pak. Artinya tidak ada orang yang sempurna di dalam mendidik anak. Maka belajar terus. Nanti anak di usia SD beda dengan SMP, SMA sudah lulus pun kuliah masih ada pendidikan. Bagaimana punya cucu, nanti parenting. Makanya tidak ada berhentinya untuk belajar menjadi orang tua. Ya, orang tua yang benar menjadi ayatun. Ayah itu pertanda. Ayatun jadi ayah, jadi pertanda, menjadi bagaimana qawam ala nisa, bagaimana dia menjadi pelindung, pemimpin. Demikian juga seorang ibu. Maka kita terus belajar bagaimana tidak ada berhentinya mengenai parenting ini. Nah, karena kondisinya berbeda, nanti orang tua kita duduk mendidik anak cukup sederhana. Nggak boleh pulang malam, itu nggak elok. Sekarang nggak boleh pulang malam, malah pulangnya pagi. Dulu tidak ada handphone, nggak ada itu, anak kita lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Kalau ada anak-anak Rodotul Jannah, mohon maaf, dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Maka kalau anak ada seperti itu di Rodotul Jannah, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Mulai hari ini anak harus bisa diinstruksi. Itu. Nah, kalau bisa perlu punya bergening. Jangan sampai ini belum lama Bapak, ini contoh ya, sudah terlanjur. Ada seorang pejabat ke sini, tiba-tiba nangis yang luar biasa ke tempat saya. Karena apa? Anaknya itu tidak disetujui nikah dan dia mau kawin lari, dia mau pergi dari rumah kalau tidak disetujui, padahal pernikahannya adalah lain, beda agama. Itu. Harusnya orang tua harus mampu. Kalau kamu mau pergi dari rumah, silahkan, nggak apa-apa. Anak tidak hanya kamu, saya bisa bikin lagi, saya bisa produksi lagi. Oh, saya mau bunuh diri, silahkan. Itu ditanamkan. Kalau kamu pergi, saya malah apa-apa. Sudah ini, saya sudah nasihati. Ini hal-hal yang prinsip. Inilah tadi yang perlunya ketegasan-ketegasan tadi di situ. Jadi kalau anak kita, kalau nggak boleh kawin, pada lain jenis. Itu bukan lain jenis, lain agama tadi semuanya. Nah, makanya punya ketegasan. Jangan sampai orang tua juga nggak punya bergaining kepada anaknya. Wah, demi cinta, untuk makan itu cinta, itu. Mau cinta gitu semuanya, orang hanya karena cinta, berarti beda agama. Itu prinsip.
dalam Islam. Bukan kok orang agama lain itu jelek, enggak. Silakan agama lain, ya nikahnya dengan agama lain. Jangan sampai orang Islam kok nikahkan dengan itu. Nanti satu ngasih nama Muhammad anaknya, yang satu pengen namanya Yesus. Jadi Muhammad Yesus, jadi kacau nanti ya. Kuliahnya di UKRIM, Universitas Kristen Muhammadiyah, ya. Ya, dari sini sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf ini karena jam 11 saya ada Zoom ini sudah diingatkan, ada Zoom sebelah. Jadi selebihnya silakan lanjut, tapi yang jawab nanti yang lainnya Ustadz Nur Hidayat. Oke. Baik Ustadz Wahidin, saya rasa itu saja. Ini memang belum tuntas. Nggak apa-apa, ini pengantar dulu. Ini strategi marketing, biar Raudatul Jannah nanti bisa kontak saya lagi. Bismillah. Kami ngundang lagi panjenengan. Insya Allah. Kalau ada, mohon maaf, jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Kupat dudui santen menawi lepat nyuwun pangapunten, tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel sudah jadi tersangka. Itu gading Martin, Pak. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Nur Hidayat boleh menghubungi saya, Ustaz. Ya. Matur suwun. Terima kasih. Saya terus pindah ini karena jam 11 sudah ini ditunggu berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Wijayanto atas segalanya yang sudah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf kepada ayah bunda yang sudah bertanya yang luar biasa. Insya Allah di lain kesempatan apabila bisa bertemu kembali. Insya Allah saya janjikan. Baik, alhamdulillah. Ditampung aja jadi pang soal. Nanti kapan-kapan kalau kita bisa Zoom berikutnya. Amin, amin. Nanti kalau tempat disilahkan follow di Instagram saya. Semaksimalnya nanti saya di @ustadzwijayanto.official. Silakan follow aja. Mudah-mudahan nanti terjawab dari sana. @ustadzwijayanto.official. Mohon maaf saya terus pamit. Ini sudah di Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi jangan lupa tadi sudah dipesankan oleh Ustadz Wijayanto untuk bergabung, follow di IG-nya beliau di @ustadzwijayanto.official. Dan apabila dalam parenting ini ada ayah bunda yang ingin membuat story, juga jangan lupa di bawahnya dikasih @ustadzwijayanto.official. Baik, alhamdulillah rangkaian acara pada pagi hari ini sampai siang hari ini, semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua menjadi ilmu yang barokah kepada kita semua dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.